Kita coba go, kemudian kita gerakan tombol keyboardnya, dia maju, kemudian nah akan mundur. Oke, mudah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Oke Guru, bertemu lagi dengan saya Wisnurat, masih tetap di channel ya Wisnurat. Video kali ini kita akan coba bahas tentang tutorial belajar Scratch, yaitu sebuah aplikasi untuk membuat games. Namun sebetulnya tidak hanya itu, bisa juga untuk membuat animasi, namun dengan menggunakan kode. Banyak pertanyaan pada saya mengenai bagaimana sih atau dari mana mulai belajar Sketch. Nah, ini merupakan jawaban dari rekan-rekan tentang pertanyaan itu. Jadi saya akan coba bahas mulai dari menggerakkan sebuah objek. Di samping kanan ini ada objek gambar kucing atau biasa disebut sprite. Di objek dalam Scratch itu disebutnya sprite. Nah, ini kucing. Kita akan coba gerakan kucing ini maju ke depan, kemudian bisa mundur ke belakang. Tutorial ini akan banyak membahas tentang pergerakan sumbu X dan sumbu Y yang tentu sobat sudah belajar itu pada pelajaran matematika. Jadi sumbu X itu yang horizontal seperti ini dan sumbu Y yang vertikal. Jadi tepat kucing ini ada pada posisi sumbu X 0,0. Adapun posisi maksimal kucing ini jika sampai di ujung sini itu kurang lebih di posisi sumbu X positif 240. Nah, jika diketikkan manual seperti ini 240, maka kucingnya akan maju ke depan. Nah, seperti itu. Kemudian jika dikembalikan ke 0, maka kucing akan kembali mundur. Atau bagaimana jika diberikan nilai negatif 240, maka kucingnya akan mundur. Dari sini kita dapat belajar bahwa perubahan nilai sumbu X dari 0 ke positif ataupun dari 0 ke negatif itu menunjukkan pergerakan maju dan mundurnya sebuah objek sprite. Nah, adapun sumbu Y, ini sumbu Y ke atas dan ke bawah. Untuk ke atas adalah positif kurang lebih di 180 seperti ini. Untuk yang bawah itu pasti negatif 180. Jadi pada aplikasi ini kita akan banyak bersinggungan dengan sumbu koordinat dua dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Aplikasi Sprite untuk menggerakkan permainannya itu biasa diawali dengan menekan tombol Go atau tombol yang dibuat dengan icon bendera hijau, dan untuk menghentikannya itu dengan menggunakan tombol Stop. Dia ada lingkaran dalam bentuk berwarna merah seperti ini. Nah, kita perlu trigger atau menyatakan bahwa sebuah permainan dimulai itu dengan mengklik tombol Go. Maka semua kejadian ini, Go dan Stop, itu disimpan pada event. Jadi pada sebuah kejadian. Nah, kita lihat di sini, jadi artinya manakala diklik tombol bendera biru, maka dimulailah sebuah permainan. Ini namanya event atau kejadian. Baik, kita simpan satu event pertama. Jadi pada saat diklik bendera hijau, maka si sprite ini harus maju ke depan. Untuk pergerakan maju ke depan dan ke belakang, menu kodenya ada pada motion yang ini. Jadi kita coba klik motion. Nah, di sini bagian atas ada satu blok kode pertama, yaitu move 10 step. Jadi artinya jika disimpan di sini, sprite ini akan bergerak sebanyak 10 langkah sampai di ujung sini di koordinat 240. Baik, kita akan coba. Nah, setiap diklik tombol berwarna hijau atau bendera hijau, maka sprite akan bergerak.
Nah, tanya ini masih bergerak secara manual. Nah, bagaimana caranya supaya pergerakan kucing ini atau sprite ini tidak bergerak secara manual, tapi kita kendalikan dengan menekan tombol keyboard. Nah, oke, saya akan coba kembalikan ke posisi awal. Kita buang dulu, kemudian nilai X kita kembalikan ke nilai 0. Nah, bagaimana caranya? Maka di sini kita perlu sebuah fungsi pengendali. Nah, fungsi pengendali atau tepatnya ada pada kontrol di sini. Nah, kita pilih fungsi pengendali mana yang digunakan. Nah, yang digunakannya adalah repeat. Nah, repeat. Jadi repeat until, ulangi sampai dengan. Nah, sampai dengan kapan? Nanti kita akan buat kondisi logikanya. Nah, langkah pertama yang akan kita isi adalah menggerakkan sprite ini supaya bisa bergerak ke kanan, maju, dan mundur. Nah, yang kita perlukan yang kedua adalah penekanan tombol keyboard. Nah, untuk bisa memanfaatkan penekanan tombol keyboard, maka sprite ini perlu di stimulus, jadi perlu memiliki sebuah sensor gerak. Nah, maka sensor geraknya ada pada blok menu sensing. Nah, di sini ada blok menu sensing, kita klik. Nah, tepat pada bagian menu sensing ini ada key press. Nah, key press. Jadi nanti sprite ini akan bergerak saat key press, saat tombol ditekan. Jadi jika tombol ditekan, maka sprite-nya bergerak. Karena ada kata jika, nah kita butuh sebuah kendali lagi, yaitu jika tombol ditekan, maka jika sensing tombol ditekan, nah maka dia harus bergerak 10 langkah. Bergerak itu ada pada menu motion. Bergerak 10 langkah, move 10 step. Nah, seperti itu. Tombol apa yang digunakan? Maka kita ganti, yaitu tombol ke arah kanan. Maka setiap ditekan tombol ke arah kanan, dia akan bergerak. Sampai sini, ini masih ada blok yang kosong. Kapan dia berhenti? Nah, kita harus membuat syarat berhenti manakala kita butuh sebuah operator. Jadi sprite ini berhenti saat sumbu X-nya, nah kita pilih ini, saat sumbu X-nya bernilai 240. Maka nanti program akan berhenti. Untuk nilai sumbu X didapat dari mana? Dapat dari motion. Nah, dari motion kita cari sumbu X. Nah, di sini ada yang namanya X position. Kita pilih X position. Kita akan coba mulai start. Nah, kita lihat bagaimana jika ditekan tombol keyboard ke arah kanan. Nah, seperti ini. Jadi dia akan bergerak. Namun ketika ke belakang masih belum berfungsi. Kalau kita teruskan, nah diperhatikan sampai nilai X-nya 240, maka dia akan berhenti. Nah, seperti itu. Tidak akan bergerak lagi. Sekarang kita akan kembali program untuk gerakan mundur. Kita lihat gerakan mundur. Maka perlu penambahan blok lagi. Ini yang if ini. Kita duplikat saja, klik kanan, duplicate, kita simpan di bawah, dan kita ganti dengan left arrow, kemudian nilai stepnya kita ganti dengan minus. Jadi kalau ditekan tombol left arrow, dia akan kembali ke belakang. Kita coba go, kemudian kita gerakan tombol keyboardnya, dia maju, kemudian nah akan mundur. Oke, mudah bukan? Demikian tutorial pertama untuk menggerakkan sebuah sprite. Nanti pada video selanjutnya kita akan bahas bagaimana supaya sprite ini bisa bergerak ke segala arah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.